Halo Bearwalkers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Anthropoid tahun 2016, diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan dua tentara Cekoslovakia bernama Joseph dan Jan Kubis yang diberikan misi untuk membunuh salah satu jenderal SS Nazi Jerman bernama Reinhard Heydrich yang merupakan dalang di balik pembantaian Yahudi, sekaligus orang terpenting ketiga di Nazi Jerman setelah Hitler dan Himmler, di mana misi pembunuhan tersebut dikenal dengan Operasi Anthropoid. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. September 1938, Hitler bersama petinggi dari Perancis, Italia, dan Britania Raya mengadakan konferensi di Munich, Jerman. Dalam konferensi tersebut, Hitler meminta para negara tetangga untuk menyerahkan Cekoslovakia kepada Jerman. Dan apabila tidak menuruti permintaan tersebut, maka Hitler mengancam untuk berperang. Menghadapi Jerman tanpa sekutu, akhirnya Cekoslovakia menyerah, dan Jerman pun berhasil menduduki negara tersebut tanpa berperang. Selang 1 tahun kemudian, Hitler memperluas wilayahnya dengan menyerbu Polandia, dan di saat itu juga Perang Dunia kembali pecah. Rakyat Cekoslovakia yang tidak ingin terus-terusan dijajah mulai melakukan perlawanan terhadap Jerman, dan karena hal tersebut Hitler mengutus Reinhard Heydrich, salah satu jenderal Nazi yang terkenal begitu bengis dan berhati besi, untuk menghancurkan semua perlawanan rakyat Cekoslovakia terhadap rezim Nazi. Adegan berpindah, di mana terlihat Joseph dan Jan Kubis yang baru saja melakukan pendaratan dengan parasutnya. What happened? Mereka berdua kemudian bergegas untuk beristirahat terlebih dahulu di suatu tempat, sembari mengobati kaki Joseph yang terluka. Esok harinya mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang merupakan warga sekitar. Pria tersebut kemudian mengajak Joseph dan Jan Kubis untuk menuju rumahnya. Ignaz. Sesampainya di sana, Joseph yang sudah sangat terlatih melihat gelagat yang mencurigakan dari pria tersebut. Seketika ia pun langsung menodongkan pistol ke arah pria tersebut. I said drop the gun. How much did the Germans pay you for turning in your fellow countryman? Drop the gun. Pria tersebut akhirnya tewas, namun anaknya berhasil kabur dari kejaran Jan Kubis. You get him? Setelah kejadian tersebut, Joseph dan Jan Kubis pergi menuju Praha. Should be the next left. Di sana mereka mencari keberadaan Ulrich Novak, yang merupakan pimpinan gerakan perlawanan terhadap Nazi Jerman. We're looking for Ulrich Novak. I'm sorry, but that's all I know. Namun hasilnya nihil. Mereka kemudian bertemu dengan seorang dokter hewan, dan luka di kaki Joseph akhirnya bisa diobati untuk sementara waktu. Sang dokter ternyata tahu bahwa Joseph dan Jan Kubis adalah agen khusus yang ditugaskan kembali ke Cekoslovakia. Luka di kaki Joseph pun selesai diobati, dan sang dokter langsung memilih untuk pulang ke rumah dan mempersilahkan Joseph beserta Jan untuk menginap di tempat kerjanya tersebut. Esok harinya sang dokter kembali ke tempat kerjanya, dan kali ini ia membawa seseorang yang mengetahui keberadaan Ulrich Novak. Joseph dan Jan kemudian diajak menuju suatu tempat oleh teman sang dokter, karena diketahui teman sang dokter adalah salah satu anggota organisasi Cindra, yaitu Organisasi Perlawanan Rakyat Cekoslovakia terhadap Nazi Jerman.
Sesampainya di sana, mereka diinterogasi dengan begitu detail oleh pimpinan organisasi Cindra. You were looking for Oldrich Novak. Where are you from? Your accent, Bohemia? You're not giving us much choice, and this doesn't look like Gestapo headquarters. Who gave you this contact? London. Setelah tahu bahwa Joseph dan Jan bukanlah penyusup, pimpinan organisasi Cindra bernama Vanek dan Paman Hatschkai memberitahu bahwa Oldrich Novak sudah pergi beberapa bulan lalu dan mereka tidak bisa mengabari pemerintah Cekoslovakia yang ada di London karena mereka kehilangan kontak akibat rusaknya alat komunikasi mereka. Joseph dan Jan kemudian memberitahu tujuan mereka, yaitu untuk menjalankan operasi Anthropoid, operasi pembunuhan terhadap Jenderal SS Nazi Jerman, yaitu Reinhard Heydrich. Vanek yang kaget dengan misi tersebut seketika kesal, karena ia tahu bahwa misi tersebut sangat berbahaya. Anthropoid? Are you completely mad? Kill Heydrich, and Hitler will tear Prague apart. So he informed London that you were refusing to cooperate with our mission. How dare you question me? You really think you'll ever get close enough to assassinate Heydrich? I suggest a lesser rank should be assassinated, perhaps a few. Setelah terjadi sedikit keributan, Paman Hatschkai akhirnya setuju untuk membantu menjalankan operasi tersebut, meskipun ia tahu bahwa risikonya sangatlah besar dan fatal. Joseph dan Jan kemudian diantar menuju rumah salah satu kenalan Paman Hatschkai, dan mereka berdua untuk sementara waktu akan tinggal di rumah tersebut. Hari demi hari pun berlalu, dan mereka berdua terus menyiapkan segala sesuatu untuk operasi Anthropoid. Beberapa pertemuan rahasia pun sering dilakukan. Mereka berkumpul untuk membahas detail apa-apa saja yang harus dilakukan agar operasi tersebut sukses dilaksanakan. We know that Heydrich returns to his family every day, but again, the station and the train are both heavily guarded. We had word from London. Anthropoid, utmost priority. We assist with everything possible. This operation of almost everyone we have left in the resistance. You must protect your fellow comrades. So travels to Berlin by train. And we can predict this. We can build a picture of his routine. Good. Esok harinya, Joseph dan Jan mulai melakukan pengintaian di sekitar markas Nazi Jerman yang ditempati oleh Jenderal Reinhard Heydrich. We're still capable to stop the Mercedes. 30 seconds behind. 30 seconds. Mereka benar-benar memperhatikan dengan begitu detail setiap bagian dari markas Nazi Jerman tersebut. Di hari berikutnya, Joseph kembali mengamati detail lokasi yang akan mereka gunakan untuk menjalankan operasi tersebut. Tidak hanya Joseph, semua anggota perlawanan yang terlibat pun terlihat mulai melakukan pengintaian. It's the slowest part of the route. Anywhere else is impossible. Here is this. You see? Agreed. Yes. Setelah semua informasi mengenai markas Nazi Jerman terkumpul, mereka semua kembali mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas strategi yang akan digunakan untuk operasi Anthropoid. Ketegangan sempat terjadi saat itu, karena Vanek agak sedikit ragu dengan operasi tersebut. Ia meminta salah satu anggotanya untuk mengkonfirmasi ulang ke pemerintah Cekoslovakia yang ada di London mengenai operasi tersebut. Dan Joseph yang tidak punya pilihan pun harus menuruti Vanek. Singkatnya, persiapan pun terus dilakukan oleh Joseph dan Jan. Sembari menunggu konfirmasi, ia dan Jan terus mematangkan persiapan. Transfer the 73. That was the empty one. Hingga akhirnya setelah menunggu beberapa hari, mereka pun mendapat jawaban dari pemerintah Cekoslovakia. Nothing about getting us out afterwards. Utmost importance. Dan isi surat tersebut mengatakan bahwa operasi Anthropoid harus dibatalkan karena resikonya sangat fatal. Seketika Joseph terlihat begitu kesal. Ia pun membakar surat tersebut. Tidak lama kemudian Paman Hatschkai datang bersama Vanek. Paman Hatschkai memberitahu Joseph dan Jan bahwa Reinhard Heydrich akan kembali ke Berlin esok lusa. Dan itu berarti mau tidak mau mereka harus cepatnya untuk menjalankan operasi tersebut sebelum Heydrich kembali ke Berlin. Joseph yang mendengar itu mengusulkan untuk esok hari mereka menjalankan operasi tersebut. Namun Vanek tidak setuju dan lagi-lagi keributan pun terjadi. Tomorrow Heydrich will be gone. You are deluded. This is for Yindra.
This clearly states you must stand down. Joseph yang tidak mau operasi tersebut dibatalkan, terpaksa berbohong kepada Paman Hatskai dan Vanek dengan mengatakan bahwa dirinya telah mendapat pesan terenkripsi yang isinya adalah operasi antropoid harus terus dilanjutkan karena itu sangat penting. Padahal faktanya tidak seperti itu. Paman Hatskai yang sempat bingung akhirnya memutuskan untuk setuju dengan usulan Joseph, yaitu mereka akan menjalankan operasi antropoid esok hari. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Joseph beserta Jan mulai berangkat menuju lokasi untuk menjalankan operasi antropoid. Let's chota. Setelah semua anggota sudah berkumpul, mereka pun langsung ke posisinya masing-masing sesuai dengan strategi yang sudah mereka buat. Hedrick pun datang menuju markasnya dan Joseph langsung menghadangnya dengan senjata. Dalam baku tembak tersebut, Hedrick terluka di bagian dadanya, sementara Joseph beserta Jan dan yang lainnya berhasil kabur dari kejaran pengawal Hedrick. Operasi tersebut pun gagal, dan kini pihak Jerman langsung mengambil tindakan dengan mengerahkan banyak tentaranya untuk mencari orang yang melakukan penyerangan tersebut. Keadaan Joseph dan Jan pun sangat terdesak. Mereka sudah tidak bisa kemana-mana, karena sudah pasti pihak Nazi Jerman akan terus mencari pelaku penyerangan tersebut. Mereka pun terpaksa bersembunyi di salah satu gereja, dan di sana mereka bertemu dengan agen lainnya yang sudah ada di tempat tersebut terlebih dahulu. Saat tengah berkumpul, sang pendeta memberitahu bahwa Hedrick yang sempat dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia, dan bisa disimpulkan operasi mereka sebenarnya tidak 100% gagal. Karena kematian Hedrick tersebut, pihak Nazi Jerman langsung melakukan pencarian besar-besaran. Tidak hanya itu, para tentara Jerman juga tidak segan untuk menghabisi para warga Cekoslovakia yang ketahuan ikut membantu dalam insiden penyerangan tersebut. Sampai-sampai rumah salah satu teman Paman Hatskai yang sempat digunakan Joseph dan Jan untuk menginap tidak luput dari pemeriksaan. Ibu pemilik rumah tersebut, sebut saja Margaret, yang memang tahu banyak mengenai informasi operasi antropoid, memilih untuk memakan kapsul sianida yang sudah diberikan oleh Joseph dan Jan. Ia pun tewas, namun anaknya yang juga terlibat dalam operasi tersebut terus disiksa dengan begitu kejam oleh para anggota Gestapo Nazi Jerman. Sementara itu di dalam gereja, Joseph dan yang lainnya secara bergantian terus berjaga untuk mengantisipasi kedatangan para anggota Gestapo maupun tentara Jerman. Di sana mereka hanya bisa menunggu bantuan dari Paman Hatskai yang menurut informasi akan mencoba untuk mengeluarkan mereka dari gereja tersebut dan kemudian membawa mereka kabur menuju tempat yang aman. Paman Hatskai dan yang lainnya pun terlihat tengah melakukan persiapan untuk mengeluarkan Joseph dan yang lainnya. Mereka berencana untuk menggunakan peti mati untuk membawa Joseph dan yang lainnya. Tujuannya agar tidak ketahuan pihak Nazi Jerman. Adegan berpindah menuju anak Margaret, sebut saja Daniel, yang terlihat terus-menerus disiksa dengan kejam.
Dan karena sudah tidak kuat menahan kejamnya siksaan tersebut, Daniel pun akhirnya buka suara mengenai keberadaan Joseph dan Jan. Setelah mengetahui keberadaan Joseph dan yang lainnya, para anggota Gestapo dan tentara Jerman langsung menuju gereja tempat persembunyian Joseph dan yang lainnya. Mereka juga ditemani salah satu teman Joseph yang berkhianat. Di sisi lain, setelah semua peralatan siap, Paman Hatskai, Vanek, dan yang lainnya juga mulai berangkat menuju gereja. Singkatnya, saat Jan sedang berjaga, ia melihat sangat banyak tentara Jerman yang sudah bersiap di luar gereja untuk mengepung ia dan yang lainnya. Ia dan dua temannya pun seketika langsung mengambil posisinya masing-masing. Sementara Paman Hatskai dan Vanek yang baru saja sampai tidak bisa berbuat banyak karena mobil mereka dihadang oleh tentara Jerman dan mereka diminta untuk putar balik. Satu persatu tentara Jerman pun mulai masuk ke dalam gereja dan seketika pertempuran langsung terjadi. Pertempuran saat itu benar-benar berlangsung sangat intens dan hampir tidak ada hentinya. Para tentara Jerman terus-menerus menggempur Jan dan dua temannya. Sementara Joseph dan yang lainnya yang berada di ruangan bawah tanah tidak bisa membantu karena sudah pasti jika mereka keluar akan dihabisi dengan mudah oleh tentara Jerman yang sudah mengepung mereka di berbagai penjuru. Jan dan dua temannya benar-benar harus berjuang mati-matian untuk menahan ratusan tentara Jerman yang terus menyerangi mereka. Setelah bertempur dengan habis-habisan, Jan dan satu temannya yang tersisa mulai kehabisan amunisi. Teman Jan yang tersisa pun akhirnya tewas dan kini hanya menyisakan Jan seorang diri. Keadaan Jan yang sudah sangat-sangat terdesak membuatnya memilih untuk bunuh dengan memakan kapsul sianida dan menembak kepalanya dengan pistol. Jasad Jan dan dua temannya pun dibawa keluar oleh para tentara Jerman dan satu persatu jasad tersebut diidentifikasi. Teman Joseph bernama Kurda yang diketahui berkhianat diminta untuk mengidentifikasi satu persatu jasad tersebut. Ia pun dengan jujur mengatakan bahwa masih ada salah satu pelaku penyerangan yang belum tertangkap, yaitu Joseph. Berbekal informasi tersebut, para tentara Jerman pun melanjutkan penyerbuan di gereja tersebut. Dan kali ini mereka sudah tahu bahwa Joseph dan yang lainnya sedang bersembunyi di bawah tanah. Sulitnya situasi Joseph dan yang lainnya membuat mereka hanya bisa bertahan semampunya. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Tempat yang mereka gunakan untuk bersembunyi terus-menerus dialiri air dan mereka nyaris tenggelam. Sementara di saat bersamaan, tentara Jerman terus menyerangi mereka. Hingga akhirnya Joseph dan yang lainnya memutuskan untuk bunuh.
dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Anthropoid. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky Dian Firmansyah pamit, salam Brewokers.